Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah materi tentang Human Resource Management System atau disingkat HRMS. Materi ini akan membahas bagaimana sistem ini berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi. Sebelum masuk ke materi, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Nomor 1, Imaniar Mutiara Hati. 2, Siva Yulistia. 3, Muhammadiyah Siddiq. 4, Galihiko Pradana. 5, Ali Munif Dahbul. Kami berasal dari program studi manajemen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ari Muhardono, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Topik pembahasan Human Resource Management System atau disingkat HRMS. 1. Definisi HRMS. 2. Komponen dalam HRMS. 3. Fungsi dan manfaat HRMS. 4. Cara kerja HRMS. 5. Implementasi HRMS di dunia nyata. 6. Kelebihan dan kekurangan HRMS. Baik, kita mulai dari definisi dasar terlebih dahulu. 1. Definisi. Definisi Human Resource Management System atau disingkat HRMS adalah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomatisasi berbagai aspek manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam sebuah organisasi. HRMS membantu menyederhanakan tugas-tugas administratif terkait pengelolaan karyawan seperti rekrutmen, penggajian, pengelolaan data, karyawan, penilaian kerja, dan pengembangan karir. Oke, selanjutnya 7 komponen Human Resource Management System atau HRMS. 7 komponen tersebut yaitu 1. Database karyawan. 2. Modul rekrutmen, modul pengajian, modul manajemen absensi, modul penilaian kerja, modul pelatihan dan pengembangan, modul analisis dan pelaporan. 1. Database karyawan. Database karyawan merupakan pusat penyimpanan informasi karyawan yang mencakup data pribadi, riwayat pekerjaan, pendidikan, pelatihan, dan dokumen penting seperti kontrak kerja dan sertifikat. Modul rekrutmen. Sistem ini mengelola seluruh proses rekrutmen dari awal hingga akhir, termasuk pembuatan iklan lowongan, penerimaan aplikasi, penyaringan, dan penjadwalan wawancara. Modul pengajian. Modul pengajian mengotomatiskan penghitungan gaji. 3. Modul penggajian. Modul penggajian mengotomatiskan penghitungan gaji, tunjangan, potongan, dan pengeluaran lainnya. Ini juga mencakup pembuatan slip gaji dan pelaporan pajak. 4. Modul manajemen absensi. Komponen ini mencakup pencatatan kehadiran, ketidakhadiran, dan permohonan cuti secara elektronik. 5. Modul manajemen kinerja. Modul penilaian kerja menyediakan alat untuk melakukan penilaian kinerja karyawan termasuk pengukuran umpan balik 360 derajat kepada atasan, rekan, dan bawahan, serta penetapan tujuan. 6. Modul pelatihan dan pengembangan. Komponen ini berguna untuk mengelola program pelatihan termasuk penjadwalan, pendaftaran, pelacakan kemajuan, dan evaluasi pelatihan. Terakhir, modul analisis dan pelaporan. Modul ini menghasilkan laporan berskala tentang kinerja, absensi, dan data penting lainnya. Ada beberapa fungsi dan manfaat utama dari Human Resource Management System atau HRMS dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi. Yang pertama, ada mengelola data
karyawan, yaitu HRMS berfungsi untuk menyimpan dan mengelola semua informasi penting terkait karyawan seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, pelatihan yang diikuti, dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan sistem yang terpusat dan terorganisir, perusahaan dapat dengan mudah mengakses, memperbarui, dan memonitor data karyawan kapan saja yang diperlukan. Kemudian yang nomor 2 ada rekrutmen dan seleksi. HRMS mempermudah proses rekrutmen dengan mengelola iklan lowongan pekerjaan, aplikasi yang masuk, serta proses penyaringan kandidat. Sistem ini memastikan bahwa proses rekrutmen lebih struktur dan efisien, serta memungkinkan perekrutan yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga ada penggajian. HRMS mengotomatisasi proses penggajian mulai dari menghitung gaji hingga menghasilkan slip gaji untuk setiap karyawan. Sistem ini dapat menghitung gaji berdasarkan data absensi, jam lembur, potongan pajak, dan komponen lainnya secara otomatis, sehingga mengurangi risiko kesalahan manual. Yang keempat, manajemen absensi dan cuti. HRMS mencatat kehadiran karyawan, termasuk jam masuk dan keluar, serta memproses pengajuan cuti atau izin. Hal ini mempermudah manajer untuk memonitor kedisiplinan dan efektivitas kerja karyawan, serta memastikan pengelolaan absensi yang lebih baik. Yang kelima, penilaian kerja. HRMS membantu dalam penilaian kinerja karyawan dengan menyediakan alat untuk menilai performa secara berkala. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik yang konstruktif sekaligus merancang rencana pengembangan karir yang lebih terarah bagi karyawan. Yang keenam, ada pelatihan dan pengembangan. HRMS mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Program pelatihan ini biasanya ditentukan berdasarkan hasil penilaian kinerja sebelumnya, memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan. Dan yang ketujuh, pelaporan dan analisis. HRMS menyediakan laporan berkala mengenai berbagai aspek seperti kinerja, absensi, kepuasan karyawan. Laporan ini memberikan data yang berguna bagi manajemen untuk menganalisis tren dan pola yang ada, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk masa depan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja HRMS. Cara kerja HRMS yang pertama yaitu ada pengumpulan data. HR mengumpulkan, memasukkan, dan menyimpan berbagai data karyawan dalam sistem database yang terpusat. HRMS terintegrasi dengan sistem lain seperti payroll, aplikasi rekrutmen, dan sistem manajemen waktu. Nah, yang kedua ini ada proses rekrutmen. HR mengelola proses perekrutan dengan memposting lowongan pekerjaan di berbagai platform dan penilaian kandidat melalui HRMS. Nah, yang ketiga yaitu perhitungan gaji. Proses perhitungan gaji dan tunjangan dapat dihitung secara otomatis dengan menggunakan data kehadiran, termasuk data jam kerja maupun lembur. Sistem HRMS ini memfasilitasi pengolahan, pembayaran gaji setiap periode, termasuk pemotongan dan tunjangan. Nah, yang keempat ini, penilaian kinerja dan pelaporan. Dalam HRMS, penilaian kinerja proses untuk menyalurkan kontribusi karyawan melalui penetapan sasaran yang jelas, terukur, dan dilakukan secara berkala. Sistem ini juga menyediakan pelaporan real-time yang memungkinkan manajemen mengakses data kinerja, termasuk absensi dan kepuasan karyawan. Jadi HRMS ini membantu banget ya kalau di dunia kerjaan ya. Kita nggak perlu seperti absen-absen manual atau apapun lah yang manual. Nah, yang kelima yang terakhir, pelatihan dari pengembangan HRMS membantu perusahaan dalam mengembangkan keterampilan karyawan melalui satu perencanaan pelatihan dan pelacakan kemajuan. Topik yang kelima adalah contoh implementasi Human Research Management System. Dalam sistem ini, kami contohkan implementasinya pada sistem informasi akademik atau SIAKAT. Yang pertama yaitu mengelola data mahasiswa. SIAKAT ini berfungsi sebagai basis data utama untuk menyimpan informasi mahasiswa, termasuk data pribadi seperti nama, NIM atau nomor induk mahasiswa, alamat,
tanggal lahir, serta informasi kontak. Selain itu, data akademik seperti jurusan, semester, dan status kelulusan juga dikelola. Pengelolaan data yang terpusat akan memudahkan administrasi dalam akses dan memperbarui informasi. Hal ini juga memastikan bahwa data yang digunakan untuk keputusan akademik dan administrasi selalu akurat dan terkini. Selanjutnya yang kedua adalah rekrutmen dan penerimaan mahasiswa baru. Proses penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan secara online melalui Siakat. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan melacak status pendaftaran. Sistem ini akan mengurangi beban administratif dan mempercepat proses penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Siakat menyediakan modul yang mencakup informasi tentang program pelatihan, seminar, dan workshop yang ditawarkan oleh institusi. Mahasiswa dapat mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut secara online. Mahasiswa memiliki akses yang lebih baik ke pengembangan keterampilan dan juga pengetahuan di luar kurikulum akademik. Selanjutnya, ada manajemen kinerja akademik. Dosen dapat memasukkan nilai dan umpan balik tentang tugas, ujian, dan proyek ke dalam Siakat. Mahasiswa dapat mengakses hasil evaluasi mereka termasuk nilai akhir. Dengan transparansi dalam penilaian, mahasiswa dapat memahami aspek yang perlu ditingkatkan. Ini juga membantu dosen dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan akademik mahasiswa. Yang kelima adalah pengelolaan KRS atau Kartu Rencana Studi. Mahasiswa dapat mengisi KRS secara online dengan memilih mata kuliah yang ingin diambil setiap semester. Sistem ini memeriksa ketersediaan tempat di kelas dan juga memberikan rekomendasi berdasarkan persyaratan mata kuliah. Lalu ada pengelolaan keuangan dan pembayaran. Siakat ini terintegrasi dengan sistem keuangan yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya kuliah, biaya administrasi, dan biaya lain secara online. Mahasiswa juga dapat memantau status pembayaran dan tagihan mereka. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses riwayat pembayaran dengan mudah. Selanjutnya, analisis data mahasiswa. Siakat menyediakan fitur analisis yang memungkinkan manajemen untuk membantu tren seperti tingkat kepuasan mahasiswa, tingkat absensi, dan performa akademik secara keseluruhan. Yang terakhir, yaitu kepatuhan dan keamanan data. Siakat ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi mahasiswa. Ini juga mencakup enkripsi data, kontrol akses, dan audit untuk memastikan bahwa pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Human Research Management System atau HRMS memiliki kelebihan yang dapat membantu perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi. HRMS mengotomatiskan berbagai tugas rutin seperti pencatatan absensi, penggajian, dan pengelolaan cuti. Dengan otomatisasi ini, waktu yang biasanya digunakan untuk pekerjaan administratif dapat diminimalisir sehingga perusahaan bisa menghemat biaya operasional. Kemudian yang nomor 2 yaitu meningkatkan akurasi. Dengan sistem yang terintegrasi, HRMS mengurangi risiko kesalahan manusia dalam perhitungan gaji dan pelaporan. Proses data yang terhubung dengan baik membuat kesalahan manual menjadi lebih sedikit sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Kemudian yang nomor 3 yaitu pengambilan keputusan yang lebih tepat. HRMS dilengkapi dengan fitur analisis dan pelaporan yang memberikan wawasan berdasarkan data yang akurat. Hal ini memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih strategis dan tepat sasaran. Dan nomor 4, meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan adanya portal karyawan, mereka bisa dengan mudah mengakses informasi pribadi seperti data absensi, slip gaji, serta pengajuan cuti. Ini membuat pengalaman kerja mereka menjadi baik karena semua informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Kemudian yang nomor 5,
Kepatuhan terhadap regulasi. HRMS membantu perusahaan memastikan bahwa semua proses, baik yang terkait ketenaga kerjaan maupun perpajakan, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga kepercayaan dari pihak internal dan eksternal. Kemudian yang nomor 6, pengelolaan kerja yang lebih terstruktur. HRMS memungkinkan pengelolaan data karyawan dengan lebih rapi dan terorganisir dalam satu platform terpusat. Semua informasi karyawan dapat dengan mudah diakses dan dikelola, memudahkan manajemen dalam perencanaan pengembangan karir dan evaluasi kerja. Kemudian yang terakhir ada peningkatan komunikasi melalui fitur-fitur seperti manajemen kinerja dan perencanaan pengembangan karir. HRMS memperlancar komunikasi antara manajemen dan karyawan. Fitur umpan balik memungkinkan keterlibatan karyawan lebih efektif dan meningkatkan hubungan kerja di dalam perusahaan. Kekurangan HRMS, meskipun HRMS memberikan banyak manfaat, sistem ini juga memiliki sejumlah kelemahan, antara lain ketergantungan pada teknologi, biaya implementasi yang tinggi, ancaman keamanan data, dan ketidakcocokan dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai penutupan, dapat kita simpulkan bahwa HRMS merupakan alat yang penting dalam pengelolaan dan pengembangan karyawan di sebuah organisasi. Melalui otomatis proses administrasi, HRMS dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data karyawan. Dengan fitur-fitur seperti penggajian, manajemen kinerja, dan pelatihan, HRMS tidak hanya membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia, tetapi juga berperan dalam strategi dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Implementasi HRMS yang efektif dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada produktivitas organisasi. Dari materi ini kita bisa melihat bagaimana teknologi seperti HRMS menjadi kunci dalam membangun organisasi yang lebih modern dan produktif. Mari kita terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi di bidang manajemen. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.